soal. Wa kana yanha an uququl ummahat. Kemudian juga Nabi SAW melarang seseorang untuk uquq al-ummahat. Apa ini? Berdurhaka kepada ibu. Dan di sini ibu mempunyai kedudukan yang tinggi. Karenanya bahkan Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan walidain, hanya menyebutkan salah satu dari kedua walid. Padahal kedua walid ini kedua-duanya memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Nabi SAW mempertegas untuk salah satu dari keduanya karena ingin menunjukkan seberapa besar atau berapa kali lebih besar hak seorang ibu dari hak seorang bapak. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ketika ditanya man ahakun nasi bihusni suhbati, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummuk. Sampai ketiga kalinya, kemudian yang keempat qala thumma abu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bapak. Dan di sini Nabi SAW mempertegas dengan mengatakan bahwa Nabi SAW melarang uquq al-ummahat, seseorang durhaka kepada ibu. Dan apa yang dimaksud dengan durhaka? Yaitu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh ibu, melakukan sesuatu yang dibenci oleh ibu. Ya. Nah, wa wa'dul banat, dan mengubur. Nabi juga melarang seseorang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Bagaimana dengan anak lelaki? Sama saja. Dan dahulu orang jahiliyah mengubur anak hidup-hidup karena apa? Karena khawatir menjadi fakir atau miskin. Sebab anak ini nantinya akan ikut makan bersama orang tuanya. Dan ini pertanda bahwasannya orang-orang jahiliyah kurang dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang maha memberikan rizki. Dan apabila di masa sekarang ada kaum muslimin yang merasa khawatir dengan adanya anak, maka hartanya berkurang, maka hartanya menjadi tidak cukup, berarti dia memiliki sebagian dari khislah min khisal ahlul jahiliyah, sifat-sifat, mewarisi sifat-sifat jahiliyah. Dan itu menunjukkan bahwa dirinya kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan kepercayaan dia kepada Allah sebagai zat yang memberikan rizki kepadanya. Nah, dan di sini setiap Bani Adam membawa rizkinya masing-masing. Sehingga seseorang yang mempunyai istri dua bukan berarti kemudian berkurang rizkinya, tidak. Karena sang istri yang kedua ini ikut apa? Ikut membawa rezekinya. Atau seseorang mempunyai anak lebih dari dua, katakanlah 3, 4, 5, 6. Maka ini anak-anak ini masing-masing membawa rezekinya. Mungkin dari segi jumlah tidak bertambah. Yang saya maksud jumlah adalah katakanlah gaji. Gaji bulanan kita katakanlah 1 bulan 2.000. Kemudian bertambah anak 1, gajinya juga tetap 2.000. Bertambah anak 2, 2.000. Bertambah anak 3, 2.000. Mungkin dari segi jumlah tidak bertambah. Kemudian dia mengatakan, bukannya Allah SWT membagi bagi masing-masing anak ini rezekinya, kenapa zakat, kenapa gaji masih tetap 2.000? Mestinya kalau anak 2 berarti sudah 6.000, mestinya begitu kan? Nah, di sini terkadang jumlah tetap, tetapi barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang tetap tersebut. Mungkin 2.000 di masa belum ada anak hanya cukup untuk 1 bulan. Tetapi justru setelah adanya anak bisa menabung. Aneh, ya. Mungkin ketika belum ada anak istri sering sakit-sakitan. Tapi setelah ada anak, istri tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Anak pun juga tidak ada yang sakit, sehingga bisa menabung. Mungkin ketika belum ada anak masih merokok,
ya. Tetapi sudah ada anak, dia tahu bahwasannya tidak sehat sebagai orang tua merokok di hadapan anak-anaknya, atau bahkan ini adalah pengajaran yang buruk untuk anak-anak, maka dia menghentikan rokoknya, maka dia bisa menabung. Dan ini barokah. Terkadang jumlahnya tidak berubah, tetapi barokahnya yang bertambah. Nah, wa man' wahat. Apa man' wahat? Yaitu bakhil untuk membagi harta. Nabi memerintahkan kita untuk menjadi seorang yang karim, jawad, mudah untuk memberi orang lain. Dan itu menunjukkan kekuatan iman kita dan menunjukkan kekuatan keyakinan kita bahwa zat yang beri rezeki adalah Allah. Karena seberapa pun yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Dan selain dari bakhil untuk menginfakkan, dia terus berusaha untuk mengumpulkannya. Jadi kalimat wa man' wahat di sini bukan hanya bakhil dalam membagikan harta, memberikan hartanya kepada orang lain, tetapi juga mencakup di dalamnya tamak akan mengumpulkan harta. Nah, wa uququl ummahat sudah, wa wa'dul banat sudah, wa man' wahat sudah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.